Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu mengenai variabel penelitian. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Variabel penelitian. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas merupakan faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Untuk variabel terikat merupakan gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Sedangkan variabel kontrol merupakan faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Setelah kalian mengamati dan mendengar pengertian dari variabel-variabel tersebut, saya yakin kalian masih belum paham ya. Untuk menghindari tersebut, saya memiliki pengertian sendiri yang mudah untuk diingat kalian semua. Nah, pengertian-pengertian tersebut seperti begini. Untuk variabel bebas merupakan faktor utama yang berpengaruh pada penelitian tersebut. Variabel terikat adalah gejala atau hal yang muncul atau berbeda akibat penelitian itu. Sedangkan variabel kontrol adalah faktor yang dibuat sama ketika melakukan penelitian. Jadi saya ulangi kembali, pengertian ini merupakan murni pengertian yang saya buat agar kalian semua bisa lebih memahami dari pengertian variabel-variabel ini. Saya ulangi kembali ya, pokok-pokok utama dari variabel tersebut. Untuk variabel bebas itu ialah faktor utama ya, kata kuncinya faktor utama. Untuk variabel terikat, kata kuncinya adalah gejala atau hal yang muncul atau yang berbeda akibat penelitian itu. Sedangkan variabel kontrol, kata kuncinya ialah faktor yang dibuat sama. Jadi hal-hal yang dibuat sama ketika melakukan penelitian tersebut. Oke, untuk lebih memahami dari pengertian dan maksud dari ketiga variabel tersebut, mari kita langsung ke contoh saja. Untuk contoh pertama, mengamati pengaruh pertumbuhan biji yang tidak terkena sinar matahari dengan biji yang terkena sinar matahari. Oke, yang pertama kita menentukan variabel bebasnya dulu. Tadi kata kunci dari variabel bebas ialah faktor utama. Nah, dalam kasus ini mengamati pertumbuhan biji yang tidak terkena sinar matahari dengan yang terkena sinar matahari. Jadi faktor utamanya di sini ialah sinar matahari atau cahaya matahari. Jadi variabel bebasnya cahaya. Untuk variabel terikat, kata kuncinya tadi adalah hal yang diamati atau berbeda. Nah, dengan perlakuan sinar matahari yang berbeda ini dapat ditentukan bahwa variabel terikatnya adalah tinggi tanaman, jumlah daun, atau arah tanaman tumbuh ya. Jadi nanti yang berbeda atau yang diamati ialah tinggi tanaman, jumlah daun, dan arah tanaman tumbuh. Untuk variabel yang terakhir yaitu variabel kontrol, tadi kata kuncinya adalah hal-hal yang dibuat sama ketika melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang dibuat sama itu bisa berupa kualitas tanah, jumlah air, kualitas biji ya. Tentu saja ketika kita melakukan penelitian ini, kualitas tanahnya juga harus sama ya. Jangan yang tumbuhan satu, misalkan kualitas tanahnya gersang, tumbuhan lain kualitas tanahnya bagus. Jelas nanti penelitiannya tidak valid.
Begitu juga jumlah air. Jumlah airnya juga harus sama ya. Jangan yang satu disiram, yang satu tidak disiram. Terus kualitas biji juga harus sama antara penelitian satu dengan penelitian lain. Jangan sampai terjadi misalkan penelitian satu itu kualitas bijinya bagus atau masih segar, sedangkan biji yang satunya kualitasnya buruk atau sudah busuk. Nah, jelas kalau biji yang busuk mau ditanam sebagus apapun tidak akan bertunas ya atau berkembang. Jadi variabel kontrol atau yang dibuat sama ialah kualitas tanah, jumlah air, dan kualitas biji. Kemudian contoh yang kedua, meneliti pengaruh lama tidur siswa terhadap nilai tes. Nah, mari kita amati bersama. Variabel bebas atau faktor utama ialah lama tidur ya, lamanya waktu tidur. Kemudian variabel terikat atau hal yang diamati tentu saja berupa nilai tes atau nilai ujian. Nah, sedangkan variabel kontrol atau hal yang dibuat sama bisa berupa kualitas tempat tidur. Ya, kualitas tempat tidur. Tentu saja untuk melakukan penelitian ini kualitas tempat tidurnya harus dibuat sama ya. Jangan yang satu itu misalkan anak tidur di kasur yang empuk, yang satu tidur di lantai. Nah, jelas saja kalau misalkan seperti itu, anak yang tidur di lantai tentu saja tidurnya tidak nyenyak ya. Jadi harus dibuat sama. Misalkan kedua anak tersebut sama-sama tidur di kasur yang empuk. Kita lanjut. Contoh kasus yang ketiga ialah meneliti jenis pupuk yang membantu pertumbuhan tanaman paling cepat. Variabel bebas atau hal faktor utama merupakan jenis pupuk. Jelas ya. Sedangkan variabel terikatnya atau hal yang diamati itu bisa pertumbuhan tanaman ya, atau bisa berupa tinggi tanaman yang mudah diukur. Sedangkan variabel kontrolnya atau hal-hal yang dibuat sama selama penelitian ialah kualitas tanah dan air dan volume air. Jelas saja ya, kualitas tanah dan air keduanya harus sama, dan volume air yang disiram pada tanaman tersebut juga harus dibuat sama. Oke, contoh kasus yang keempat, meneliti tentang merek tisu mana yang paling banyak menahan cairan. Nah, variabel bebas atau faktor utamanya tentu saja merek tisu. Sedangkan variabel terikat atau hal yang diamati ialah jumlah cairan yang diserap oleh tisu tersebut. Sedangkan variabel kontrol atau hal yang dibuat sama selama penelitian, contohnya volume air ya. Jadi volume air yang nanti akan diserap tisu itu volumenya harus sama supaya penelitian tersebut valid. Oke, sekarang contoh kasus kelima, meneliti pengaruh jenis pakan pada ikan nila di kolam penangkaran. Nah, silakan untuk kasus yang kelima ini kalian amati sendiri. Kemudian silakan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar beserta alasan mengapa kalian memilih jawaban tersebut ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.